Kau mulia, Kau yang layak, Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami. Semua yang mau memuji Dia, biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Kami mau angkat tangan kami memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus, Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami mau sembah Engkau. Oh Yesus Tuhan, mari sembah Dia, Yesus yang berkuasa. Menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, sorga terbuka, kuasa Tuhan bekerja di sini, pemulihan, ada kesembuhan. Menyembah seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Mari angkat tanganmu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau Raja. Dengan apa kami mau balas Tuhan segala kebaikan-Mu, segenap hidup kami mau nyembah Engkau. Dengan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Betapa kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hidupku ku mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau sembah Engkau. Oh selamanya. Haleluya, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau, sebab gak ada lain yang bisa membalas kasih-Mu. Kami mau sembah Engkau, kami bersyukur, kami mau senangkan hati-Mu. Lalu Yesus memanggil. Oh Yesus. Yeah. In this chapter or in this verse, the word of God say, ya firman Tuhan
bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh. Balas Isaiah, kebaikan di Yesaya berkata, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan napakanku, bahwa segala kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan napakanku, balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab itulah kesukaan hati kami. Kami mau lepas semua hak kami. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu, kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu, yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab pengikut-Mu itulah kesukaan terbesar bagi hidup kami. Kami mau sembah Engkau. We worship You. Haleluya. Kami bersyukur. Mengikut-Mu Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Kami mau senangkan Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau menyembah Engkau. Mata kami tetap memandang-Mu. Kami adalah anak, kami adalah hamba yang berkenan padamu. Kami bersyukur. Thank You Lord. We worship You. Haleluya. Yesus, mengikut-Mu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku,
mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahmu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, supaya setiap kali firman Tuhan ditaburkan dapat berakar, berbuah, dan bertumbuh untuk kepujian dan kemuliaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami merayakan kelahiran-Mu di mana Engkau datang ke dunia ini untuk menebus kami orang berdosa. Kami menyadari bahwa Natal yang sesungguhnya bukan masalah pohon Natal, bukan masalah lilin dan bukan masalah pernak-pernik, bukan masalah baju bagus, tetapi masalah Kristus yang datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Kami menyadari Natal yang sesungguhnya adalah ketika Allah menjadi sama dengan manusia, ketika Tuhan turun ke dunia. Sampaikan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas kayaknya aku ada teman gitu ya. Mana orangnya? Oh, ini dia. Ya, saya adalah seorang anak yang bernama Febri. Biasa saya ini dipanggil Bobok gitu ya kan. Siapa nama saya? Bobok. Nah, saya ini, saudara, sering kali tidak dianggap, sering kali diremehkan gitu ya kan. Dan saya adalah seorang yang di keluarga pun tidak dianggap. Saya sering dibanding-bandingkan. Tuh, lihat anak tetangga tuh seperti ini. Lihat kakakmu, lihat adikmu. Wah, itu saudara ya. Nah, tetapi pada suatu ketika saya diundang ke sebuah acara untuk menyanyi, untuk menjadi worship leader. Dan saya nggak mau. Gitu ya kan? Kenapa? Malu gitu. Gak mau. Tetapi pada saat teman saya datang, Bob, ikut aja lah. Gue nggak bisa, sorry ya. Wah, jangan gitu lah. Gak enak loh. Ya, mau gimana lagi ya kan? Gak apa-apa, ikut aja dan ntar gua ajarin deh, kami ajarin. Oh yaudah, saya pun ikut gitu ya kan. Tiba-tiba saat di gereja, saya memimpin worship
bagus. Nah, yang ketika saya selesai di situ, saya menyadari bahwa performance saya sebatas itu. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di acara Natal pada hari ini. Itu juga adalah mungkin adalah permasalahan kita, bagaimana kita merasa takut dengan apa yang terjadi. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18, Lukas pasal 18 ayat yang Lukas pasal 2, Lukas pasal 1 ayat 26. Lukas pasal 26 ayat Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Beginilah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Udah ayat 27. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Tuhan akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema khotbah kita pada saat ini adalah "Kubuka hatiku bagi raja yang lahir untukku." Sekali lagi, "Kubuka hatiku bagi raja yang lahir untukku." Nah, di sini ada beberapa hal. Bagaimana sih respon orang itu ketika menerima berita kasih karunia?
pertama, melihat dan percaya. Ada orang ini, dia melihat dan dia percaya. So, see and believe. Dia melihat dan percaya akan kabar baik itu. Dia mendengarkan kabar baik dan percaya bahwa itu terjadi, betul-betul terjadi. Dan yang kedua adalah melihat dan ragu-ragu atau tidak percaya. Melihat, ragu-ragu dan tidak percaya. Ada orang yang udah melihat, gitu kan? Apa iya ya? Memang seperti itu. Nah, ayat kita pada hari ini, Maria juga pertama-tama ketika malaikat Gabriel menghampiri dia juga tidak percaya akan kabar baik itu. Masa sih gua ngandung gitu kan? Masa sih gua hamil? Gua masih perawan? Masa iya sih? Kan banyak dari kita gitu kan? Masa iya sih? Gua bisa gini? Masa iya sih? Seperti yang cerita Bob itu. Masa iya? Nah, yang ketiga, tidak melihat tetapi percaya. Ada orang he never see, dia tidak pernah melihat, tetapi dia yakin betul-betul tentang kabar baik itu. Gini, melihat dan percaya itu biasa. Melihat tidak percaya itu gimana ya istilahnya? Masih agak bingung aja kan? Kok bisa seperti itu? Nah, tidak melihat dan percaya. Hebatnya di sini. He never see, she never see, I never see, you never see, but we believe, we are believe to apa ya dalam bahasa Indonesia? Good news. Kita percaya kepada kabar baik itu, kabar keselamatan bahwa itu benar-benar terjadi. Yang keempat, tidak melihat tetapi tidak melihat dan tidak percaya atau ragu-ragu. Ya ini wajar, tidak melihat, cuma dari kata orang kayak ayo gitu kan, gak pernah melihat, sekalinya melihat baru percaya. Misal ada kabar di sana ada singa, jangan ke sana. Masa sih di sana ada singa? Masa sih? Masa iya? Nah yang kedua tadi kan melihat tetapi tidak percaya. Yang ini kebalikannya, tidak melihat sama sekali tidak percaya. Di sana ada singa, jangan ke sana. Masa iya sih? Masa iya ada singa? Gue coba dulu. Ya coba aja kan. Dianggap singa. Nah, bahayanya adalah ketika orang tidak melihat dan tidak percaya bahwa kabar baik itu benar, dia akan sulit untuk percaya. Nah, yang selanjutnya, mohon maaf tidak ada di TV. Tema atau 2022 adalah jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Dengan subtema melangkah lebih maju karena kasih Tuhan. Apa hubungan ayat khotbah kita dengan tema Natal 2022? Hubungannya adalah oke, kita buka dulu Yesaya 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat yang 10. Janganlah takut, baca bersama-sama ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan
mengatakan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Perhatikan kalimat terakhir, yang membawa kemenangan. Ketika kita percaya, kita akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. From glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin. Next. Kalau melihat tema Natal tahun ini, ada banyak pertanyaan di dalam benak kita. Salah satunya adalah kalau Tuhan bilang jangan takut, apakah kita bisa dengan bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, termasuk yang membahayakan? Jawabannya adalah tidak. Karena jika pola pikir kita adalah free from do all we want, engkau sedang mempermainkan Tuhan. Next. Oke. Ketika kita berkata, jadi kalau kita kan katanya jangan apa tadi? Kan katanya nih jangan takut. Apakah kita bisa free, bisa bebas melakukan apa saja, termasuk membahayakan? Jawabannya adalah tidak. Karena engkau mempermainkan Tuhan, karena engkau sedang mencobai Tuhan, dan ya semacam itu. Kebebasan bukan semestinya kita melakukan all of we want, but all of God want to our life, for our life. Artinya melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Melihat cerita dari Bebek, siapa menyangka jika orang yang direndahkan dunia justru mengalami banyak hal yang luar biasa. Luar biasa bukan? Seorang anak yang mengalami gibahan orang, cibiran orang, bisa menjadi seseorang yang menjadi WL, bahkan lagunya suaranya bagus. Siapa yang menyangka? Tidak ada. Ketika kita percaya saja, kuncinya adalah believe, percaya. Next. Natal yang pertama tentang tema khotbah ini, Natal adalah momen ketika Allah turun ke dunia dan fokusmu hanya kepada Dia yang ada. Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Siapakah mereka yang ayat 16? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya. Tahta Allah bernama tahta kasih karunia, bukan tahta
Inggris berkata, let us confidence have let us have confidence then and pray approach God's throne where there is grace, there we will receive mercy and find grace and to help us just when we need it. Kalau diterjemahkan seperti ini, marilah kita percaya dan mendekati tahta Allah yang adalah anugerah, yang adalah kasih karunia itu, dan di situ kita akan menemukan pemurahan dan mendapatkan anugerah di saat kita membutuhkan. Nah, ketika kita menghampiri tahta kasih karunia, kita akan mendapatkan pertolongan pada waktu. Kan ada lagu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segalanya, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Itu adalah sebuah lagu yang sangat dahsyat sekali. Kenapa? Ketika kita menghampiri tahta Allah itu, kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Amin. Next. Pertanyaannya, apakah fokus semuanya Dia yang lahir dan kelahirannya kita rayakan pada hari ini? Slide-nya nggak ada jawaban, cuma kita yang bisa menjawab. Yang kedua, berani bertindak dan berkata benar sebagai orang yang telah merdeka. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap dalam rumah, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Nah, oke. Berani berkata saya adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus Yesus adalah hal yang paling menyenangkan di Bapa. Ketika kita berkata I am the truth of God in the name of Christ Jesus, kita akan itu adalah hal yang paling menyenangkan hati Bapa. Sama-sama, saya adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus Yesus. Sama-sama, saya adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus Yesus. Pujian dan penyembahan akan membawamu pada satu titik, yaitu pemulihan. Ya, ini adalah tokoh namanya Frank Fongrio. Jadi Mr. Frank ini anaknya kecelakaan 7 tahun gak bisa ngapa-ngapain, terbaring di kamar gitu ya kan, terbaring di kamar rumah sakit. Dan pada satu ketika Tuhan datang kepadanya, dia berkata kepada Mr. Frank ini, Frank, praise me. Frank, sembah aku. Waduh, di situ Frank bilang, Tuhan, kok gitu sih? Saya ini 7 tahun doa nggak ada jawaban. Cuman nanya Tuhan. Cuman nanya aku tak adanya jawaban. Padahal aku dan berdoa Tuhan. Tuhan nggak jawab, cuman Tuhan bilang lagi, Frank, praise me. Tuhan, Frank sembahku. Wah, makin di situ. Dia nggak mau. Tuhan berkali-kali berkata, Frank, praise me. Dan di situ Tuhan menggunakan hatinya, Frank menyembah Tuhan. Pada saat Frank menyembah, belum selesai. Di kamar ICU terdengar, I want to see my daddy. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah suara anaknya. Aku ingin bertemu ayahku. I want to see my daddy. 7 tahun koma gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa terbaring lemah. Tapi pada saat Frank menyembah, kuasa pemulihan terjadi. Sama seperti Daud, pada saat anaknya meninggal, dia bisa menyembah Tuhan. Dan di situ Daud dipulihkan. Ayub pada saat dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mengenang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri menyembah, melihat engkau. Pemulihan terjadi. Naomi ketika dia kembali ke rumah roti Bethlehem berbicara tentang back to church, kembali ke gereja, kembali menyembah Tuhan. Pemulihan terjadi. Ketika kita kembali memandang salib Kristus, kita akan mengalami pemulihan. Ketika yang kita pandang adalah sang bayi yang lahir pada hari ini, pemulihan terjadi. Ketika orang berkata 2023 akan terjadi resesi, ketika fokus kita hanya salib Kristus, mau resesi, mau badai, mau COVID, mau apapun, kita hadapi bersama. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Hanya dari kata orang saja Ayub mengenal engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, kata Ayub. Kami sekarang berkata, I want to praise you. Aku ingin menyembahmu. Pada saat itu, pada saat Frank menyembah engkau, Tuhan mengubahkannya, memulihkannya.
memberikan anaknya. Di satu sisi, Tuhan yang sama memulihkan kami ketika kami menyembah. Kami berdoa bagi kasus COVID di Indonesia. Kasus COVID XBB, di mana katanya berbahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, resesi kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sakit pada saat ini berdoa oleh dilur Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Orang Cianjur yang saat ini mengalami gempa, kami katakan berkat atas Cianjur. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, pulih. In the name of Jesus. Dan pada saat ini masih banyak lagi yang ingin kami doa dan sampaikan, tetapi kami tahu Tuhan lebih tahu daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah Natal kita pada hari ini, kita menyanyi satu lagu, hormat bagi Allah Bapa. Hidung puji-pujian Kristen nomor 391, KPPK 3991, hormat bagi Allah Bapa. Cari benar dong, nah. Ayo belanja di Mister DIY. Bapak, makasih Tuhan, Kau mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami ini gak ada yang kami bisa andalkan kecuali Yesus yang kami andalkan, kecuali salib-Mu. Jesus is the only source. Yesus sumber satu-satunya. Gak ada yang lain Tuhan. Hari ini mereka yang lagi berbeban berat, ingat marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat. Aku Tuhan, kata Tuhan, akan memberi engkau kelegaan. Hari ini engkau yang lagi sakit, taruh di bagian yang sakit. Katakan, aku percaya oleh bilur Kristus aku sembuh. Hari ini Tuhan ingin sekali engkau sembuh. Tapi kadang engkau mau datang kepada Dia. Engkau gak mau merendahkan hati. Engkau masih menyimpan kesombongan. Kau Tuhan sembuhkan engkau. Engkau akan menyombongkannya dan berkata, ini karena aku tahu. Itu semua karena Tuhan, saudara. Mari hari ini angkat tanganmu. Pulanglah saudara, pergilah, dan kasih karunia Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.